Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih memberi kekuatan kepada kita. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menambah amal kebaikan, sekaligus memberi kesempatan kepada kita untuk mengoreksi kekurangan kita. Dan alhamdulillah kita masih sehat, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itulah, langkah yang paling tepat adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti kesyukuran kita kepadanya akan dibalas yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Pemirsa yang berbahagia, tangan kita, kaki kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejujuran kita, kedustaan kita akan diketahui dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk para pemimpin yang dusta, pemimpin yang tidak percaya hari kiamat, dan juga pengikutnya akan ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang kafir dan orang munafik yang suka berbicara bohong, berkata bohong, berjanji mengingkari, diberi amanah khianat, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimintai pertanggungjawaban. Inilah ayat 65 dari surat Yasin mengenai keadaan orang kafir dan munafik yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang ucapan mereka selama di dunia. Bahkan bukan ucapan, tindakan, sikap mereka. Pada hari kiamat mereka dikunci mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka. Tangan-tangan mereka berbicara kepada kami. Kaki-kaki mereka menyaksikan kepada kami tentang apa saja yang mereka perbuat. Pemirsa yang berbahagia, ini ditujukan pada orang munafik dan orang-orang kafir. Orang munafik berkatanya antara hati dan apa yang diucapkan nggak sama. Yang diucapkan merah, hatinya kuning. Orang kafir tidak percaya kepada hari kiamat.
Nah ini suka berbohong sehingga di dunianya berbuat yang menyimpang, berbuat yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, hari kiamat, kami kunci mulut-mulut mereka, mulut-mulut orang kafir, orang munafik. Dan tangan-tangan mereka berbicara kepada kami. Tangan itu bisa berbicara. Kaki-kaki mereka mempersaksikan kepada kami Allah dengan apa yang mereka lakukan. Ini menandakan betapa keadaan mereka waktu itu tidak akan dapat menghindar dari apa yang pernah dilakukan. Kalau di dunia dengan rekayasa, dengan mulut-mulut masih bisa. Tetapi pada hari kiamat tidak dapat melakukan hal itu. Ini kita ambil pelajaran agar kita tidak bersifat seperti orang-orang munafik dan kita tidak bersifat seperti orang-orang kafir. Yang kedua, kita dapat menyerap, hendaklah kita semuanya berhati-hati menimbang-nimbang ketika kita berkata-kata. Apakah yang kita katakan itu diperbolehkan oleh Allah atau tidak? Demikian juga ketika kita akan melangkah berbuat, maka kita timbang apakah perbuatan kita ini dibolehkan oleh Allah atau tidak. Ini secara sederhana dapat kita kembangkan secara yang lebih luas. Dengan demikian, maka apa yang kita ucapkan, sikap kita, tindakan kita tentu tetap di atas jalan lurus, di atas jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, Taufik Ismail, penyair yang terkenal sampai sekarang, kalau beliau membaca luar biasa, pernah membaca surat Yasin ayat 65 ini. Dan dia teringat ketika dimintai oleh Chrisye, sang pemusik, ahli musik dan penyanyi. Taufik Ismail menyediakan waktu 1 bulan untuk membuat syair, buat lagunya Chrisye. Minggu pertama macet, minggu kedua macet, minggu ketiga macet, dan waktu itu di minggu ketiga pita suara akan dikembalikan kepada Chrisye karena masih macet. Ternyata minggu keempat malam beliau membaca surat itu tadi, surat Yasin ayat 65. Dia baru menemukan syair yang akan digubah. Setelah jadi, diserahkan kepada Chrisye. Chrisye mempelajarinya. Apa yang terjadi? Ternyata berkali-kali Chrisye yang baru membaca 2 bait, air matanya meleleh, menangis karena membaca syair itu. Syair itu dalam 2 bait itu seperti ini. Akan datang hari, mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa, tak ada suara, dan dari mulut kita. Nah, itulah yang membuat Chrisye
mengeluarkan air mata. Saya baca lagi 2 bait yang membuat Krisel air matanya meleleh. Akan datang dikunci kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkali-kali mencucurkan air mata, akhirnya istrinya yang bernama Yanti itu meredam, menenangkan, dan istrinya pun melakukan sholat mendoakan Krisel. Yang memang Krisel itu adalah seorang mu'alaf, Yanti seorang muslimah, dan kemudian Krisel masuk Islam. Nah, setelah masuk di rekaman sama saja, tetapi akhirnya Krisel juga dapat menyanyikan meskipun dengan berat, tapi hanya sekali, tidak diulang-ulang lagi. Pemirsa yang berbahagia, betapa kehebatan Al-Quran sangat menyentuh hati. Apalagi kita baca berulang-ulang. Umar bin Khattab yang akan membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar ayat Al-Quran dibacakan oleh adiknya itu, dia tergerak untuk masuk Islam. Hatinya luluh pada membawa pedang waktu itu. Akhirnya juga masuk Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran sampai menangis. Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dia menangis gara-gara makna dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Pemirsa yang berbahagia, memang kalau iman itu sudah ada di dada, ada di hati kita, maka tentu kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut kepada Allah, kita tidak berani kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan kita akan memiliki peluang untuk berbuat baik jika iman itu telah ada, telah menempel, menancap di hati kita. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai mukmin sejati di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila diingatkan Allah, wajilat, gemetar hati mereka. Jadi kalau orang yang beriman itu diingatkan dengan asma Allah, hatinya gemetar, takut kepada Allah. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka, baik ayat kauniyah yang berupa alam semesta, dia mengatakan Allahu Akbar, Masya Allah, dan dia bertambah-tambah imannya karena melihat kekuasaan Allah itu. Termasuk juga ayat-ayat kauliyah, yaitu ayat Al-Quran. Dia pahami, dia serap, sehingga menambah rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, orang yang beriman sejati itu wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka
mereka selalu berserah diri kepada Allah. Apa yang dimiliki itu tidak dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan, tetapi dia tetap berserah diri kepada Allah. Ketika dia berusaha sukses atau tidak, yang penting berusaha dalam jalan yang benar, maka dia tetap berserah diri kepada Allah akan hasilnya. Demikian pengajian singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan hidup kita di jalan yang benar. Kita menimbang-nimbang tentang sikap kita, tentang ucapan kita, tentang tindakan kita. Tentu kita memilih ucapan yang membawa ridho Allah, sikap yang mendatangkan ridho Allah, dan tindakan yang mendatangkan ridho Allah. Memang kita hidup ini mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.